Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh paling monumental dalam sejarah perjuangan Indonesia. Namanya tidak hanya tercatat sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, tetapi juga sebagai simbol keteguhan, keberanian, dan ketawaduan seorang pejuang yang mengabdi sepenuh hati demi kemerdekaan bangsanya. Kisah hidupnya penuh dengan perjalanan yang mengharukan, heroik, dan menginspirasi jutaan orang hingga hari ini. Asal-usul dan masa kecil. Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Desa Bodas-Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ia sebenarnya bukan berasal dari keluarga bangsawan atau elit. Ia lahir sebagai rakyat biasa yang kemudian diadopsi oleh keluarga pamong praja sehingga kehidupannya lebih dekat dengan dunia pendidikan dan kedisiplinan. Sejak kecil Sudirman dikenal tekun dalam belajar, berakhlak baik, sangat mencintai agama, disiplin dan penuh tanggung jawab. Ia menempuh pendidikan di Haika Muhammadiyah di Solo, tempat yang membentuk karakter religius dan kepemimpinannya. Di sekolah itu pula jiwa perjuangan Sudirman tertanam kuat melalui kegiatan organisasi kepanduan Hizbul Wathan. Awal kepemimpinan dan karakter perjuangan. Sebelum menjadi tentara, Sudirman adalah seorang guru sekolah Muhammadiyah, dihormati murid-murid dan lingkungan sekitarnya. Ia dikenal sebagai pribadi yang lembut dalam tutur kata, sederhana, tegas ketika harus mengambil keputusan. Saat Jepang masuk ke Indonesia, Sudirman bergabung dengan organisasi militer bentukan Jepang, PETA, Pembela Tanah Air. Disinilah bakat kepemimpinannya terlihat jelas. Ia diangkat menjadi Daidancho, Komandan Batalion, sebuah posisi yang jarang diberikan kepada orang muda. Peran penting saat proklamasi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, situasi negara belum stabil. Jepang masih ada di wilayah Indonesia dan sekutu mulai berdatangan. Pada saat inilah, Sudirman menjadi salah satu tokoh yang menggerakkan pasukan-pasukan eks-PETA untuk bergabung dalam BKR, Cikal Bakal TNI. Tidak lama kemudian, melalui perjuangan yang gigih, Sudirman terpilih sebagai Panglima Besar Tentara Republik Indonesia dalam usia hanya 29 tahun, menjadikannya Panglima termuda dalam sejarah Indonesia. Pertempuran Ambarawa, awal ketangguhan Sudirman. Pertempuran inilah yang membuat nama Sudirman makin dikenal. Pada bulan Desember 1945, pasukan Inggris dan Belanda berusaha menduduki kembali wilayah Ambarawa. Dalam situasi yang sangat sulit, Sudirman memimpin pasukan dengan taktik supit urang, yaitu mengepung musuh dari dua sisi. Pertempuran sengit berlangsung berhari-hari. Dengan segala keterbatasan, pasukan Sudirman berhasil memukul mundur sekutu. Kemenangan Ambarawa menjadi bukti kepemimpinannya yang luar biasa. Kemampuannya membaca strategi perang. Kepercayaan rakyat dan prajurit kepadanya. Menjadi Panglima Besar TNI. Setelah kemenangan Ambarawa, pada 18 Desember 1948, Sudirman naik menjadi Panglima Besar. Namun, posisinya bukan sekadar jabatan. Ia adalah simbol pertahanan negara di masa paling kritis. Pada saat Belanda melakukan agresi militer, termasuk menduduki Yogyakarta dan menawan Presiden Soekarno-Hatta, Sudirman menunjukkan keputusan monumental, gerilya. Perjalanan gerilya yang legendaris. Angin pagi di lereng pegunungan Ambarawa masih basah oleh embun ketika suara langkah kaki para pejuang mulai terdengar dari balik pepohonan pinus. Hari itu, langit tampak kelabu, seolah tahu bahwa sebuah pertempuran besar akan kembali pecah. Pasukan Belanda, yang datang bersama tentara Inggris di bawah bendera sekutu, semakin merangsek masuk ke wilayah-wilayah yang telah diproklamasikan sebagai tanah merdeka. Ambarawa menjadi titik penting perebutan, dan rakyat tidak tinggal diam. Di tengah kecamuk ancaman itu, berdirilah seorang pemimpin muda yang tubuhnya ringkih tetapi hatinya kokoh bagai batu karang, Jenderal Sudirman, Panglima Besar pertama Republik Indonesia. Meski paru-parunya lemah, semangatnya tak pernah redup. Ia memandang perjuangan bukan sebagai pilihan, tetapi sebagai kewajiban suci. Semua bermula pada November 1945, saat pasukan sekutu mendarat di Semarang dengan dalih melucuti tentara Jepang. Namun perlahan,
Belanda yang menumpang di balik kedatangan mereka mulai menunjukkan niat lama, ingin kembali menjajah. Di Ambarawa, pasukan Belanda mulai menahan rakyat, menguasai pos-pos strategis, dan mengumpulkan senjata. Kota yang sebelumnya tenang berubah menjadi kawasan mencekam. Rakyat mengungsi, tentara TKR, Tentara Keamanan Rakyat, mulai bersiaga. Ketika laporan itu sampai ke markas, Jenderal Sudirman segera mengambil keputusan. Ambarawa harus dipertahankan, apapun taruhannya. Di bawah tiupan angin dingin, Sudirman berdiri di tengah pasukannya. Tubuhnya dibalut seragam hijau lusuh, sedangkan tongkat kayu tetap berada di tangan kirinya sebagai penopang. Namun pancaran matanya membuat semua prajurit merasa memiliki tenaga berlipat ganda. Kita berperang bukan karena benci, tapi karena cinta kepada tanah air, ucapnya pelan namun tegas. Kalimat itu mengalir seperti api, membakar semangat setiap pejuang muda yang berdiri di depannya. Pasukan TKR, dibantu laskar-laskar rakyat, bergerak cepat mengepung posisi Belanda yang bertahan di Ambarawa. Strategi Sudirman sederhana, namun mematikan, memutus jalur komunikasi dan logistik musuh dengan manuver mengapit dari berbagai arah. Para pemuda membawa bambu runcing, sebagian lagi membawa senjata rampasan Jepang. Meskipun pasukan Belanda memiliki senapan otomatis dan kendaraan lapis baja, keunggulan mereka terkikis oleh semangat tak kenal takut para pejuang Indonesia. Puncak pertempuran, Palagan Ambarawa. 17 Desember 1945. Matahari baru naik ketika dentuman meriam mengguncang perbukitan. Suara tembakan bergaung dari balik kabut, memantul di antara pepohonan tinggi. Sudirman mengatur serangan dengan taktik gelar supit urang, sebuah manuver mengepung seperti capit udang. Pasukan dibagi menjadi beberapa bagian untuk menutup semua akses keluar. Belanda yang terjebak tidak dapat menerima bala bantuan. Dalam kondisi kacau, Sudirman tetap berada di garis depan. Ia berpindah dari satu parit ke parit lain, memberi petunjuk, memberi semangat, menenangkan prajurit yang ketakutan. Tetap maju. Jangan mundur. Indonesia menunggu kalian. Peluru berdesing di sekitarnya, tetapi ia tidak gentar. Para komandan muda yang melihat keberaniannya turut terpacu, dan pasukan di bawah mereka bertempur dengan habis-habisan. Selama berjam-jam, pertempuran berlangsung sengit. Teriakan komando bercampur dengan gemuruh artileri. Bau mesiu memenuhi udara. Namun perlahan, Belanda mulai terdesak. Mereka kalah posisi, kalah wilayah, dan yang paling penting, kalah semangat. Kemenangan yang menggema ke seluruh Nusantara. Menjelang sore, pertahanan Belanda runtuh. Mereka mundur menuju Semarang, meninggalkan Ambarawa dalam keadaan porak-poranda namun kembali ke tangan Republik. Ketika tanda kemenangan dikibarkan, para prajurit bersujud di tanah. Beberapa menangis, beberapa memeluk satu sama lain. Di tengah suasana haru, Sudirman berdiri tegak, meski napasnya berat. Ini bukan kemenangan saya, ujarnya, ini adalah kemenangan rakyat. Kemenangan atas keinginan untuk merdeka. Kabar kemenangan Ambarawa menyebar cepat ke seluruh Indonesia. Semangat itu membuat rakyat yakin bahwa Republik yang baru lahir bukanlah negara rapuh yang mudah ditundukkan. Palagan Ambarawa menjadi bukti bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari senjata, melainkan dari cinta tanah air, persatuan, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Inilah bagian paling heroik dalam perjalanan hidup Sudirman. Pada akhir tahun 1948, kondisi Sudirman sedang sangat lemah akibat penyakit tuberkulosis paru-paru. Dokter menyarankannya untuk istirahat total, tetapi Sudirman menolak. Dengan satu paru-paru rusak, tubuh kurus, dan harus dipapah, ia tetap memimpin perang gerilya selama 7 bulan. Melintasi hutan, gunung, sungai, desa ke desa. Gerilya ini bukan hanya strategi militer. Ini adalah simbol bahwa Republik Indonesia tidak pernah menyerah. Panglimanya tetap memimpin meskipun sakit. TNI hidup bersama rakyat, bukan alat kekuasaan semata. Perjalanan gerilya Sudirman memberi pengaruh besar terhadap diplomasi internasional.
Dunia menyaksikan bahwa Indonesia bukan bangsa yang mudah ditaklukkan. Akhir perjuangan dan wafatnya. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Sudirman kembali ke Yogyakarta dalam kondisi kesehatan yang makin memburuk. Ia wafat pada 29 Januari 1950 pada usia 34 tahun. Usia yang sangat muda, tetapi jejak perjuangannya begitu besar. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Warisan yang tak pernah luntur. Jenderal Sudirman bukan sekadar seorang panglima. Ia adalah simbol keberanian, teladan kesederhanaan, lambang kesetiaan tanpa syarat, pahlawan yang menjaga kehormatan bangsa, ikon kepemimpinan yang mengutamakan pengorbanan daripada jabatan. Nasihatnya yang paling terkenal. Tentara hanya mempunyai satu kepentingan, ialah kepentingan negara dan bangsa. Dan juga, kita tidak akan pernah menyerah. Penutup. Sejarah Jenderal Sudirman adalah kisah tentang keteguhan seorang manusia yang mengorbankan seluruh hidupnya demi tegaknya kemerdekaan. Ia memperlihatkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari tubuh yang kuat, tetapi dari hati yang kukuh, iman yang luas, dan cinta yang tulus kepada rakyatnya. Itulah mengapa sampai hari ini, Jenderal Sudirman tetap menjadi salah satu tokoh yang paling dihormati dalam sejarah Indonesia.